Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran rumus molekul dan rumus empiris. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai senyawa-senyawa kimia. Ada banyak zat-zat kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal glukosa. Senyawa-senyawa kimia itu mempunyai rumus molekul dan juga rumus empiris. Glukosa misalkan mempunyai rumus molekul yaitu C6H12O6. Kemudian rumus empirisnya adalah CH2O. Kemudian ada asam cuka. Asam cuka mempunyai rumus molekul CH3COOH. Rumus empirisnya adalah CH2O. Kemudian kapur barus. Kapur barus mempunyai rumus molekul C12H10. Rumus empirisnya adalah C6H5. Jika kita perhatikan, glukosa dan asam cuka ini mempunyai rumus molekul yang berbeda, tetapi rumus empirisnya sama, yaitu CH2O. Kenapa bisa seperti ini? Apa itu rumus molekul? Apa itu rumus empiris? Itu akan kita pelajari secara bersama-sama. Nah, jadi yang dimaksud dengan rumus molekul adalah rumus sebenarnya dari suatu senyawa. Kemudian rumus empiris adalah rumus paling sederhana dari suatu senyawa. Tadi dikatakan rumus molekul adalah rumus yang sebenarnya. Jadi dari glukosa ini rumus sebenarnya adalah C6H12O6. Sedangkan rumus empiris adalah rumus perbandingan paling sederhana dari suatu senyawa. Jadi angka-angka dalam rumus molekul ini bisa kita sederhanakan menjadi angka yang paling sederhana. Misal, glukosa ini terdiri dari 3 jenis unsur, yaitu C, H, dan O. C ada 6, H ada 12, O ada 6. Nah, angka 6, angka 12, angka 6 ini kalau kita sederhanakan, cara menyederhanakannya adalah dengan kita bagi dengan angka 6. 6 kita bagi dengan angka 6 diperolehlah angka 1. C ada 1, angka 1 boleh untuk tidak dituliskan. Kemudian H12, angka 12 dibagi dengan 6 diperolehlah angka 2. Jadi H ada 2. Sedangkan O, 6 dibagi dengan 6 diperoleh angka 1. O-nya ada 1, boleh untuk tidak dituliskan. Jadi rumus paling sederhana dari glukosa adalah CH2O. Kemudian asam cuka. Dalam rumus CH3COOH ini bisa kita lihat bahwa unsur penyusunnya ada 3 jenis, yaitu C, H, dan O. C di sini ada 2, C ini dan C yang di sini. Kemudian H itu ada 4, H3 ditambah H1, kemudian O-nya ada 2. C2, H4, O2 bisa disederhanakan menjadi CH2O. Kemudian untuk kapur barus, C12H10. Angka ini bisa disederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan angka 2. 12 dibagi dengan 2 diperolehlah angka 6. 10 dibagi dengan 2 diperolehlah angka 5. Jadi rumus empiris dari kapur barus adalah C6H5. Perhatikan tabel contoh berikut. Pada model 1, tabel ini digunakan untuk memahami tentang rumus molekul. Contoh pertama, nama senyawanya adalah hidrogen peroksida. Rumus kimianya adalah H2O2. Senyawa hidrogen peroksida dari rumus kimianya bisa kita lihat bahwa
Rumus kimia ini tersusun atas dua jenis unsur, yaitu H dan O. Banyaknya unsur penyusun, hidrogen ini ada 2, oksigen juga ada 2, sehingga rumus molekulnya adalah H2O2. Kemudian etena, C2H4. Penyusunnya adalah 2 atom karbon atau C dan 4 atom hidrogen atau H. Nah, berdasarkan contoh pada tabel 1, tuliskan atom penyusun dan jumlah dalam senyawa glukosa. Glukosa adalah C6H12O6. Ada berapa unsur-unsur penyusunnya? Kemudian ada berapa jumlah unsur penyusun tersebut? C6H12O6 ada berapa unsurnya? Yaitu ada 3, C, H, dan O. Kemudian jumlah masing-masing, C ada 6, H ada 12, O ada 6. Lalu yang kedua, tuliskan atom penyusun beserta jumlah dari senyawa P4O10. Ini sama persis seperti nomor 1 tadi. Sekarang perhatikan tabel 2. Pada tabel 2 ini ada nama senyawa N-etana. Rumus molekulnya adalah C2H6. Perbandingan atom penyusunnya C berbanding H adalah 2 berbanding 6. Nah, perbandingan paling sederhananya adalah 1 berbanding 3. Angka 1 itu diperoleh dari 2 dibagi 2. Sedangkan 3 diperoleh dari 6 dibagi 2. Jadi paling sederhananya angka 2 dan 6 ini sama-sama kita bagi dengan angka 2, sehingga diperolehlah rumus empiris dari N-etana adalah CH3. Kemudian metana, rumus molekulnya adalah CH4. Perbandingan atom penyusunnya C-nya 1 berbanding H-nya ada 4. Angka 1 dan 4 itu tidak bisa kita sederhanakan lagi, karena angka 1 dibagi dengan 1 hasilnya 1. Jadi angka 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. Sehingga rumus empiris dari metana tetap CH4. Begitu juga untuk kalsium klorida. Kalsium klorida rumus molekulnya adalah CaCl2, di mana perbandingan Ca berbanding Cl adalah 1 berbanding 2. Angka 1 dan 2 kalau kita sederhanakan tetap menjadi angka 1 dan 2. Sehingga rumus empiris dari kalsium klorida tetap CaCl2. Untuk memahami tentang rumus empiris suatu senyawa dari data massa M dan massa atom relatif masing-masing unsur penyusun zat. Contoh yang pertama, sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O. Tentukan rumus empirisnya. Diketahui ArFe adalah 56 dan ArO adalah 16. Kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan tabel berikut. Yang pertama, unsur penyusun zat. Unsur penyusun zat dalam soal ada 2, Fe dan O. Kita tuliskan di sini Fe dan O. Massa masing-masing unsur penyusun. Fe dari soal kita ketahui massanya adalah 11,2 gram. Kemudian O massanya adalah 4,8 gram. Kemudian AR adalah massa atom relatif. AR dari Fe di soal diketahui besarnya adalah 56 gram per mol. Kemudian oksigen AR-nya adalah 16 gram per mol. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini, kita mencari mol dari masing-masing unsur penyusun.
Jadi yang pertama kita cari dulu mol dari Fe. Mol lambangnya adalah N. NFe rumusnya adalah MFe per ArFe. M di sini menyatakan massa dan Ar menyatakan massa atom relatif. MFe besarnya adalah 11,2 gram, kita tuliskan di bagian atas. Kemudian ArFe besarnya adalah 56 gram per mol. Hasil dari perhitungan 11,2 dibagi dengan 56 diperolehlah 0,2 mol. Ini untuk Fe. Kemudian untuk O bisa kita cari dengan cara yang sama. NO, jumlah mol O adalah M atau massa O dibagi dengan Ar dari O. Massa O besarnya adalah 4,8 gram dibagi dengan ArO nilainya adalah 16 gram per mol. Nah, 4,8 dibagi dengan 16 diperolehlah hasilnya sebesar 0,3 mol. Kemudian kita menentukan perbandingan mol dari unsur-unsur tersebut. Berdasarkan perhitungan tadi, kita peroleh mol Fe berbanding dengan mol O adalah 0,2 berbanding 0,3. Angka 0,2 berbanding 0,3 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 0,1. 0,2 dibagi 0,1 hasilnya adalah 2. 0,3 dibagi 0,1 hasilnya adalah 3. Jadi perbandingan mol Fe berbanding mol O adalah 2 berbanding 3. Sehingga rumus empirisnya tinggal kita masukkan saja Fe sebanyak 2 dan O sebanyak 3. Sehingga rumus empiris dari sampel tersebut adalah Fe2O3. Kemudian rumus molekul dapat ditentukan dengan menggunakan rumus empiris atau bisa juga menggunakan massa molekul relatif atau MR. Di mana rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Artinya rumus molekul ini merupakan rumus empiris sebanyak N kali. Contoh misalkan stirena. Stirena merupakan komponen penyusun pada styrofoam atau polistirena, mempunyai massa molekul relatif Mr sebesar 104. Jika diketahui rumus empirisnya adalah CH, maka tentukan rumus molekul stirena tersebut. Diketahui ARC-nya adalah 12 dan ARH adalah 1. Kelipatan rumus empiris atau sama dengan nilai N. Rumus molekul stirena sama dengan rumus empiris stirena dikali dengan N. Jadi Mr stirena sama dengan Mr dari CH dikali dengan N. Mr stirena dari soal tadi diketahui besarnya adalah 104. Saya tuliskan di sini 104 sama dengan MrCH adalah ARC ditambah dengan ARH tutup kurung N kali 104 sama dengan ARC nilainya adalah 12 ditambah ARH nilainya adalah 1 dikali dengan N. 104 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13 N. Nah, jadi N adalah 104 dibagi dengan 13. Diperolehlah N sama dengan 8. Jadi rumus molekul dari stirena adalah dalam kurung CH 8. 8 di sini merupakan N-nya. Artinya unsur yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan 8. Jadi C8 H8. Jadi rumus molekul dari stirena adalah C8H8.
Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang rumus molekul dan rumus empiris. Semoga bermanfaat. Terima kasih.